Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi bersama saya Nurlaili Hikmah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah di salah satu kecamatan Labuan, yaitu SDN Labuan 3 bersama Bapak Aat Supriyatna. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Jadi gini Pak, saya mohon ketersediaan Bapak untuk melakukan wawancara terkait penugasan di modul 3.1 Saluran Pembayaran. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah. Terima kasih Bapak atas ketersediaannya. Jadi kita punya waktu 20 menit nih Pak untuk melakukan wawancara ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak terkait tentang kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Gitu Pak ya? Ya. Terima kasih atas waktunya. Kita mulai sesi wawancara ini ya Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cara Bapak mengidentifikasi atau membedakan suatu permasalahan itu termasuk kategori dilema etika atau kasus bujukan moral Pak? Terima kasih ya. Bu Leli ya dari cerita yang kita sepuluh. Kalau menurut saya dilema etika itu terjadi kasus misalnya ada anak-anak yang mana pada posisinya di sekolah itu kan tidak boleh mengadakan kegiatan selain di kegiatan sekolah. Jadi mereka masuk tanpa izin ke sekolah mengadakan kegiatan, kemudian mereka di sini melakukan kegiatan tersebut menjadikan hal yang kurang baik. Itu merupakan hal sesuatu etika kalau menurut saya. Kalau masalah moral itu salah satunya, jadi ada teman jadi ya yang teman dulu yang kerja di sini, kemudian ada sebagai bendahara ya, melakukan kegiatan yang tidak semestinya dilakukan, misalnya memanipulasi data. Ya, kan? Ketika saya verifikasi ternyata tidak sesuai dengan apa yang semestinya dikerjakan. Jadi itu salah satu mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan, kalau misal penunjukan moral itu ada tindakan yang salah gitu Pak, yang tidak dilakukan yang tidak semestinya gitu. Kalau untuk yang etika masih benar dengan benar gitu Pak. Baik, untuk yang kedua Bapak, bagaimana sih cara Bapak menghadapi permasalahan yang dilema etika itu Pak? Yang satu benar dan yang satunya juga benar. Bagaimana cara Bapak menghadapi permasalahan tersebut? Dan dari mengambil keputusannya, gitu ya, dari menghadapi orang-orang yang berada dalam kasus dilema etika itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi begini, karena ini kasusnya etika, jadi yang namanya etika itu kan kalau kita sebut kurang dan sopan ya, tidak menghargai atas keputusan yang dibuat oleh sekolah. Nah, salah satu dari kegiatan tersebut saya mengadakan musyawarah dengan dewan guru bagaimana cara menghadapi permasalahan yang timbul di sekolah SD Labuan 3 ini. Tentunya masalah anak-anak yang main bola di luar jam pelajaran, kemudian yang main bolanya pun bukan anak-anak sekolah sini, orang luar. Kemudian permasalahan ini setelah saya rapatkan dengan guru dan
komite, saya dengan beberapa guru yang senior, saya ajak tokoh masyarakat yang ada di sini untuk menyampaikan kepada mereka bahwa di sekolah ini ada anak-anak di luar sekolah masuk ke sekolah untuk mengadakan kegiatan seperti yang memang baik, cuman tidak baik tempatnya karena ini bukan milik umum. Nah, ini milik sekolah. Saya sudah berupaya menyampaikan kepada masyarakat, misalnya pada RT, kemudian tokoh agama dan ketua pemuda pun kita telah melakukan koordinasi seperti itu. Jadi musyawarah dan kolaborasi bersama pihak terkait ya Pak. Iya. Nah kemudian nih Pak, pertanyaan lebih lanjut, langkah-langkah seperti apa sih atau prosedur seperti apa yang Bapak gunakan untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Iya. Jadi langkah-langkahnya kita memang ada strategi ya supaya mereka ada tergerak tidak masuk ke situ. Pertama saya membuat pagar. Jadi agar mereka tidak masuk gitu ya. Semua lingkungan saya tutup rapi dan setiap sore habis pulang sekolah terbang dikunci. Jadi itu untuk minimalisir anak-anak masuk ke kantor atau ke sekolah supaya tidak masuk dan diadakan penjagaan. Sangat baik sekali Pak ya langkah-langkahnya. Kemudian ini Pak, untuk yang pertanyaan selanjutnya, dari cara-cara yang Bapak sebutkan tadi nih, adakah cara yang paling efektif gitu ya untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika ini? Cara apa yang Bapak paling efektif nih untuk dilakukan untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Ya, setelah dari tahapan-tahapan yang saya lakukan, beberapa kali saya koordinasi melakukan pemanggaran juga masih tetap anak melakukan itu. Jadi saya punya inisiatif yang komunikasi dengan dewan guru itu mengadakan kegiatan sore hari. Jadi kita lakukan ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler itu bisa melibatkan orang tua murid atau tenaga ahli yang misalnya di bidang karate. Nah, di bidang karate itu kan biasanya ada klubnya ya, daripada di tempat lain tempatnya kurang nyaman, mendingan di sekolah beberapa tiga untuk mengurangi kegiatan yang sifatnya tidak tidak baik buat sekolah. Nah, di situ mereka alhamdulillah setelah diadakan kerjasama di sini, mereka siap setiap jam 4:30 sampai jam 6 mereka ada di sini, kegiatan seminggu 3 kali. Itu mulai dari jam Senin, Selasa, Rabu. Nah, hari Jumatnya juga kita gunakan untuk ekstrakurikuler pramuka. Nah, hari Kamisnya ini diadakan seperti ekstrakurikuler tambahan dari lainnya SD dan sebagainya. Itu yang cukup efektif gitu ya, daripada kita harus mengadakan tindakan yang lebih keras gitu. Lebih baik diadakan kegiatan mereka jadi malas sendiri. Untuk pertanyaan yang kelima, kira-kira tantangan yang paling berat, yang paling sulit pernah Bapak hadapi gitu ya dalam kasus yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin, yang seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi tantangannya masih kasus yang sama. Jadi mereka itu dengan adanya perkumpulan di ruangan gitu ya, dengan yang tidak jelas gitu kan, main-main begitu aja. Di situ kan saya pernah masuk bis maghrib, mereka masih ada gitu. Jadi masih kumpul gitu, ada rokok dan lain sebagainya. Kemudian suatu hari kita juga pernah kehilangan aset sekolah, di mana kita baru terkunci semua. Jadi tetap namanya ada melihat gitu ya, tadinya tidak adanya menjadi adanya, menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, di situ saya sangat dilema sekali ya, bagaimana cara mengatasi masalah itu. Kemudian kita cari juga tidak ketemu. Nah, akhirnya saya
juga melibatkan unsur-unsur proyek yang berwajib gitu ya, karena ini sudah masuk ke tahap pimpinan gitu. Nah, selain itu juga untuk mengantisipasi supaya tidak ada kegiatan seperti lagi, ya kita kerjasama dengan organisasi lain seperti bidang KP dan lain-lain. Jadi setiap sore hidup bukan hidup oleh masyarakat dari luar, anak-anak yang tidak jelas gitu. Tapi lingkungan sekolah diisi oleh anak-anak yang sekolah di sini. Jadi dampak positifnya sangat baik sekali. Ya, ketika mungkin ada perlombaan dan sebagainya bisa kita ikut sertakan. Kalau saya simpulkan dari tantangan yang paling berat itu ternyata muncul suatu solusi terbaik ya Pak ya. Iya. Terbaik supaya sekolah itu akhirnya memfasilitasi Pak ya. Iya. Jadi ada ekskul tambahan di sore hari. Betul. Baik. Sangat baik sekali Bapak. Untuk yang pertanyaan selanjutnya Pak nih, apakah Bapak memiliki tata cara gitu ya atau penjadwalan tertentu terkait pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini, atau Bapak langsung memutuskan keputusan itu di tempat gitu, seperti apa? Kalau ini kasusnya memang cukup berat ya, kita tidak bisa memutuskan dengan seketika, karena itu harus diidentifikasi. Jadi kita harus cari cara gitu, bagaimana cara memutuskan permasalahan ini gitu. Karena ini harus melibatkan pihak-pihak lain dan ada bukti-bukti yang kuat, sehingga itu kita harus jelas adanya musyawarah. Ya, musyawarah mufakat seperti apa, karena kasus demi kasus itu harus diselesaikan dengan secara dingin. Jadi tidak bisa memutuskan seketika, karena kalau kita memutuskan dengan secara emosi itu keputusan yang salah. Jadi kita harus mencari sumber-sumber lain dan menguatkan permasalahan itu bisa selesai. Jadi nanti solusi yang ditempuh itu solusi terbaik jadi ya, kalau dipecahkan dengan kepala dingin seperti itu Pak. Nah, untuk pihak-pihak yang membantu nih Pak, atau faktor-faktor yang bisa membantu terhadap keputusan atau solusi yang sudah Bapak ambil, siapa saja yang bisa membantu? Ya, tentu karena kita ini lembaga sekolah, jadi ada stakeholder yang harus kita libatkan, seperti tokoh masyarakat, kemudian dewan guru, komite, kemudian tidak lupa dengan pimpinan kita di komin ya, pengawas juga kita libatkan. Kalau perlu juga unsur dari pihak yang berwajib. Ya. Sangat membutuhkan kolaborasi yang tepat ya Pak ya, Iya. supaya semuanya itu saling bersinergi ya Pak. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kita sudah di penghujung wawancara kita kali ini. Dari semua hal yang disampaikan itu oleh Bapak, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa Bapak petik gitu ya dari pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Pelajaran apa yang bisa Bapak petik? Baik, terima kasih Bu Eri. Jadi pelajaran yang bisa kita benar-benar membuat situasi aman ya, lingkungan yang nyaman. Nah, dari pelajaran itu kita harus banyak koordinasi, komunikasi dengan beberapa stakeholder supaya kondisi lingkungan itu memberikan suasana aman, menyenangkan bagi anak-anak yang ada di sekolah dengan sekolah berbeda ini. Baik Bapak, saya rasa wawancara kita ini sangat hebat Pak ya, sangat memberikan saya motivasi lebih terhadap bagaimana cara-cara Bapak mengambil keputusan, cara-cara Bapak berkoordinasi dengan pihak yang terkait, sangat membuat saya terinspirasi. Terima kasih atas waktunya Bapak hari ini, atas wawancara kita ini. Saya ucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan Bapak semakin sukses, semakin mudah lagi dalam perjalanan memimpin SD8 ini. Kita sama tujuannya kan kita sama-sama bergerak ya. Jadi apa yang kami lakukan itu kita bisa koordinasi
Demikian tadi wawancara saya bersama Kepala Sekolah SDN Labuan 3, Bapak Supriyatna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada pagi hari ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri Cigondang 2, yaitu Saya Gustiatin. kali ini saya akan mewawancarai tentang masalah dilema etika yang terjadi di SDN Cigondang 2. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita mulai saja sesi wawancara hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait permasalahan dilema etika yang terjadi di sekolah. Yang pertama, Ibu, bagaimana sih cara Ibu mengidentifikasi atau membedakan suatu permasalahan termasuk kategori dilema etika atau kasus bujukan moral? Kalau dilema etika itu kasus di mana satu pihak benar dan yang lainnya juga benar. Bukan kalau bidukan moral itu kasus antara yang salah dan yang benar, tapi dalam hal ini jelas ada pelanggaran hukum. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, bagaimana Ibu menghadapi permasalahan dilema etika tersebut? Bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Untuk mengatasi masalah ini, yang pertama kita harus mencari identifikasi dulu, mencari solusi, dan memilih solusi yang terbaik. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika? Cara mencari itu, pertama kita cari dulu penyebab permasalahannya. Kita diskusikan bersama dengan guru untuk menentukan keputusannya. Nah, untuk selanjutnya Ibu, dari cara-cara yang Ibu sebutkan tadi, adakah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan satu kasus dilema etika ini? Untuk mencari yang efektif cara menyelesaikan masalah itu, yang pertama itu kita harus bermusyawarah dulu dengan sebuah pihak yang terkait untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian Ibu, tantangan apa sih yang paling berat atau paling sulit yang pernah Ibu alami untuk dipecahkan? Karena yang paling terberat itu yaitu biasanya anak-anak yang punya masalah tapi orang tua yang ikut dalam permasalahan itu yang paling berat. Jadi orang tua ikut terlibat. Ya, orang tua ikut terlibat. Nah, kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu untuk mengambil keputusan terkait masalah dilema etika ini? Atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga? Permasalahan itu tergantung kepada situasinya. Kalau situasinya yang bisa diselesaikan di tempat, kalau tidak kita cari nanti waktunya ya. Kemudian apakah ada pihak-pihak atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan itu saya suka bermusyawarah dengan dewan guru, dengan orang tua, komite, juga stakeholder pendidikan dalam masalah ini, yaitu dengan Bapak Karya Kecamatan Labuan. Ya, Karya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu di penghujung sesi wawancara kita, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, adakah pelajaran yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan ini? Dalam masalah ini, karena semua orang itu bisa aja, kalau bukan bisa aja pasti ya punya masalah, ada kesalahannya.
kita ambil hikmahnya saja. Hikmahnya Ya, ambil hikmahnya saja. Baik Ibu, terima kasih kita sudah berada di akhir sesi wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga Ibu semakin sehat, semakin selalu sukses ya Bu ya. Amin. Terima Semoga kasih. Ibu Ili juga sukses selalu. Iya. Terima kasih Ibu atas Ya. supportnya. Terima kasih Ibu. Ya. Demikian tadi sesi wawancara saya bersama Ibu Gustiatin, Kepala Sekolah SDN Ciganang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.